Jangan kau tinggalkan daku ya Tuhan Allahku, janganlah kau jauhkan darimu apa yang menjadi bagianku. Bergegaslah menolong aku ya Tuhan penyelamat kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Ibu Bapak, saudari-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hari ini Rabu 28 Februari, kita bersama bersyukur di hari yang ketiga dalam peziarahan kita. Di awal ini kita bersama-sama diajak untuk semakin merenungkan arti peziarahan hidup yang kemarin boleh kita temukan dalam pengalaman orang-orang kudus yang hidup saat ini. Terlebih di tempat ini yang kita kunjungi, kita bersama-sama belajar tentang arti membangun semangat kekudusan. Hari ini pula kita akan melangkah kembali ke arah yang lain, di mana kita akan bersama-sama juga diajak untuk semakin menemukan belas kasih dan kemurahan Allah yang boleh kita terima hari ini. Bersama seluruh doa-doa kita, juga benda-benda rohani yang ingin kita doakan hari ini sebagai bekal perjalanan kita. Kita juga ingin bersyukur bersama secara khusus boleh merayakan perayaan Ekaristi di tempat yang sangat baik dan sungguh agung ini. Dan kita bersyukur untuk intensi hari ini, kita berdoa untuk Ibu Ice Mariani yang berulang tahun ke-75 tahun. Kita doakan Oma supaya juga diberi rahmat, kesehatan, dan juga kemurnian dalam hidup iman. Maka marilah kita bersama di awal ibadah ini, kita mempersiapkan hati dengan mengakui di hadapan Tuhan segala dosa dan kelemahan kita, agar kita layak untuk ambil bagian dalam misteri keselamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kasih setiamu dalam hidup kami hingga saat ini. Sekalipun kami harus menghadapi berbagai tantangan dalam hidup kami, namun kiranya Engkau senantiasa menuntun kami dengan bimbingan Roh Kudus-Mu dalam peziarahan kami menuju sukacita bersama dengan diri-Mu. Berikanlah hati kami yang tulus dan menyikapi segala sesuatunya dengan penuh iman akan belas kasih-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan pertama, bacaan dari kitab Yeremia 9 ayat 4b sampai 5. Para lawan Nabi Yeremia berkata, marilah kita mengadakan persepakatan terhadap Yeremia, sebab iman tidak akan kehabisan pengajaran, orang bijaksana tidak akan kehabisan nasihat, dan nabi tidak akan kehabisan firman. Marilah kita memukul dia dengan bahasanya sendiri, dan jangan memperhatikan aku, ya Tuhan, dan dengarkanlah suara pengaduanku. Akan dibalaskah kebaikan dengan kejahatan? Mereka telah menggali lubang untuk aku. Ingatlah bahwa aku telah berdiri di hadapanmu dan telah berbicara membela mereka, supaya amarahmu disurutkan dari mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, selamatkanlah aku ya Tuhan oleh kasih setiamu. Selamatkanlah aku ya Tuhan oleh kasih setiamu.
Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat pelindunganku. Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Sudilah membebaskan daku ya Tuhan, Allah yang setia. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setia-Mu. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, menghantuiku dari segala penjuru. Mereka bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setia-Mu. Tetapi aku kepadamu ya Tuhan, aku percaya. Aku berkata, Engkaulah Allahku, masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku, dan bebaskanlah dari orang-orang yang mengejarku. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setia-Mu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan. Akulah terang dunia, sabda Tuhan. Barang siapa mengikuti aku, ia akan mempunyai terang hidup. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Injil Matius bab 20 ayat 17 sampai dengan 28. Pada waktu Yesus pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya diolok-olok, disesah, dan disalibkan. Dan pada hari yang ketiga, ia akan dibangkitkan." Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaan-Mu, yang seorang di sebelah kanan-Mu, yang sebelah di sebelah kiri-Mu." Tetapi Yesus menjawab, katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapa-Ku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid lain kepada kedua bersaudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu, sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan.
Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudari-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ini merupakan kesempatan pertama dan istimewa saya bisa merayakan Ekaristi di tempat yang suci dan kudus ini. Tentu juga menjadi pengalaman yang luar biasa bagi Bapak Ibu yang boleh mengalaminya dalam peziarahan kita di hari ini. Dan bacaan yang kita dengar hari ini juga mengajak kita untuk semakin memahami tentang arti bagaimana kita membangun kekudusan. Ternyata para murid mendapat sebuah tawaran yang tidak umum dan tidak biasa. Mereka diajak untuk meneladani jalan Yesus yang bukan jalan yang lurus dan penuh kemuliaan, tetapi jalan yang mendaki, berat, berliku, tetapi juga penuh tantangan. Pengalaman Bapak Ibu kemarin ikut merasakan penderitaan Yesus ketika kita berjalan bersama dalam jalan salib, seperti di Camino, nanti kalau di Spanyol juga ada Camino. Jalan salib di mana kita juga bersama memaknai Yesus yang memanggul salib. Demikian juga kita ketika kita kemarin ikut bersusah-susah ingin napak tilas bersama dalam penderitaan. Bukan soal buat sensasi agar kita juga merasa saya kuat, saya hebat seperti pantang dan puasa. Tetapi harapannya kita justru semakin ingin seperti Yesus yang mau ikut ambil bagian dalam penderitaannya dan mau bertekun karena taat dan setia kepada kehendak Tuhan. Hari ini di tempat ini kita kembali diingatkan para murid macam apa yang ingin diajak bersama Yesus. Yesus mengajak kita justru semakin menjadi pribadi-pribadi yang mau memanggul salib itu, mau berjalan bersama Dia seperti ketiga anak-anak kudus yang ada di sana, yang mereka juga merajut harapan ketika membangun iman setiap hari dan lalu kemudian mewujudkan iman itu dalam kesaksian hidup mereka yang suci dan dinyatakan dalam hidup sehari-hari. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua agar kita juga mampu memaknai peziarahan hidup kita sebagai murid-murid Kristus yang setia, yang menapaki dan menjalani hidup iman kita untuk semakin melayani, ingin memberikan diri dan berbagi kepada orang lain. Menjadi pribadi yang mau memberikan diri, itulah yang juga Bunda Maria senantiasa ungkapkan dalam kata-katanya. Terjadilah padaku menurut kehendakmu. Itulah yang di tempat ini pula ketiga anak Lucia, Yasinta, dan juga Francisco juga belajar dari Bunda Maria yang mengajak kita juga untuk mampu percaya akan kehendak Tuhan yang menyelamatkan. Tuhan memberkati keluarga-keluarga komunitas di mana kita berada. Semoga perjalanan peziarahan kita hari ini semakin diikut sertakan dalam salib Kristus yang membawa kita kepada keselamatan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita persembahkan seluruh doa-doa dan harapan kita dalam persembahan Ekaristi bersama dengan doa dan benda rohani yang kita persembahkan.
Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Berdoalah saudari-saudara supaya persembahan kita ini berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Kudus, terimalah persembahan kami ini, roti anggur yang kami persembahkan ke hadirat-Mu. Semoga melalui olah hidup iman kami dalam mati raga kesetiaan untuk ikut bersama Yesus dalam membangun salib, kami pun semakin Kau kuatkan sebagaimana Bunda Maria yang membawa kami kepada keselamatan untuk setia bersama Yesus dalam salibnya dan membawa kami kepada sukacita hidup kekal yang Kau tawarkan sebagai murid-murid-Mu yang setia. Maka terimalah persembahan kami ini ya Tuhan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab melalui Dia, Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat kudus bagi-Mu, Ia merentangkan tangan di kayu salib agar belenggu maut dipatahkan dan menyatakan kebangkitannya. Oleh sebab itu, bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memuji dan memuliakan Dikau dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku.
Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia. Selamatkanlah kami, karena melalui salib Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Ignatius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef, mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini. Yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu.
Anak domba Allah. Anak domba Allah. Anak domba Allah. Saudari-saudara, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan. Semoga tubuh dan darah Kristus yang kita sambut melindungi kita sampai ke hidup yang kekal.
Mari kita doakan 3 Salam Maria untuk seluruh doa-doa dan harapan yang kita unjukkan dalam persembahan Ekaristi untuk keluarga dan kita semua. Salam Maria. Putra manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah memberi teladan kepada kami untuk senantiasa membangun hidup iman dan pengharapan kami dengan semakin setia mengikuti teladan Yesus Putra-Mu yang mampu memberikan diri sehabis-habisnya dalam hidup dan juga dalam penyerahan kepada kehendak Bapa. Semoga apa yang kami usahakan, apa yang boleh kami terima dan syukuri adalah sungguh-sungguh merupakan karena belas kasih-Mu yang boleh juga kami berikan kepada sesama, sebagaimana Bunda Maria yang secara khusus kami doakan dan juga mohon rahmat-Nya agar senantiasa membimbing dan membawa langkah kami kepada keselamatan yang senantiasa Kau tawarkan dalam sikap patuh setia dan penyerahan kepada belas kasih dan kemurahan-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Ibu Bapak, Saudari-saudara, terima kasih untuk kebersamaan kita dalam perayaan Ekaristi yang kita rayakan hari ini. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua dalam kesetiaan menuju kepada sukacita bersama Bunda Maria. Dan sekarang mari kita mohon berkat Tuhan bagi benda-benda rohani yang ingin kita doakan dan juga bagi kita semua dalam hari ini. Tuhan bersamamu. Semoga benda-benda rohani dan juga kita semua yang hari ini senantiasa diberkati, dilindungi, dipelihara dan dijaga oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudari-saudara, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dalam hidupmu. Syukur kepada Allah.